Selanjutnya, mampu melaksanakan tes dan pengukuran serta menindaklanjuti hasilnya. Jadi, setelah kemudian dievaluasi, ya, untuk melakukan evaluasi tentu dibutuhkan kemampuan tes dan pengukuran. Jadi, semisal Anda ingin mengetahui kekuatan genggam dari atlet Anda, bisa menggunakan hand grip dinamometer. Kemudian untuk mengetahui kekuatan otot tungkainya bisa back and leg dinamometer. Selanjutnya untuk mengetahui power, jadi bedakan power ya. Power itu lebih ke daya ledak, bukan tidak sama dia dengan kekuatan. Kalau kekuatan dia strength, kalau daya ledak itu adalah power ya. Untuk mengukurnya, Anda bisa menggunakan vertical jump dan standing broad jump. Apalagi zigzag run itu untuk mengukur kelincahan, push up untuk mengukur kekuatan otot lengan. Power otot lengan bisa diukur dengan medicine ball, jadi banyak ya. Selanjutnya, setelah Anda mengukur ya, hasilnya itu perlu ditindaklanjuti untuk menyusun atau melakukan penyempurnaan program latihan. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya cedera. Nah, untuk mencegah terjadinya cedera pada atlet, Anda harus memahami gejala-gejala cedera, mampu mendiagnosa ya. Jadi skalanya itu skala berapa. Jadi setiap cabang olahraga itu memiliki tingkat fatality atau cedera olahraga itu berbeda-beda ya. Jadi sport injuries ialah segala macam cedera yang timbul baik pada waktu latihan maupun pada waktu berolahraga atau sesudahnya. Jadi itu meliputi apa saja? Tulang, otot, tendon, ligamen. Karena pada dasarnya olahraga itu bertujuan untuk menyehatkan ya. Jadi hindari atlet Anda mengalami cedera ya, atau overtraining. Itu juga dapat mengakibatkan cedera ya. Selanjutnya, memiliki sikap pendekatan sosial yang baik dengan para atlet. Jadi kalau menyebutnya ini adalah memiliki komunikasi yang positif ya. Jadi selalu membangun hubungan sosial dan komunikasi yang positif, yang baik itu terhadap atlet, orang tua atlet, pengurus, donatur, dan lain-lain. Akan tetapi Anda untuk di poin ini sebagai pelatih tidak boleh kehilangan integritas ya. Jadi jangan sampai karena alasan pengen agar hubungan sosialnya baik pada semuanya, lantas ada orang tua atlet antar anaknya latihan, bawain inilah, bawain itulah gitu ya untuk Anda sebagai seorang pelatih. Namun saat nanti akan ada pengiriman atlet, nah Anda tidak bisa bersikap profesional. Jadi mungkin karena sudah tidak enak ya, tidak enak kepada orang tua atlet, dikasih ini, dikasih itu, maka penilaian Anda untuk kemudian mengirim atlet itu tidak objektif ya, tidak objektif. Jadi ada atlet yang benar-benar bagus, tapi Anda tidak mempercayakan tanggung jawab itu ke dia ya. Jadi penting juga untuk memiliki komunikasi atau pendekatan sosial yang baik gitu ya dengan pengurus, donatur. Jadi jangan karena Anda pelatih yang hebat juga Anda kemudian jadi sosok yang arogan ya. Sudahlah, saya tidak butuh dia yang butuh saya, jangan ya. Donatur, nah ini penting karena perkembangan olahraga sangat ditentukan oleh dana ya, oleh dana, dan biasanya donatur itu banyak memberikan dana sebagai sponsor ya. Memiliki jiwa kepemimpinan dan jiwa seni yang baik. Jadi leadership. Jadi Anda sebagai pemimpin, Anda sebagai pemimpin ya, tak boleh kemudian mengambil sesuatu atau keputusan yang gamang. Anda harus yakin. Oleh karena itu mengapa Anda dituntut memiliki
intelektualitas yang cukup ya. Anda harus mampu menjadi komandan teladan untuk atletnya ya. Jadi ketika atletnya bingung mau ngapain, Anda harus bisa memberikan petunjuk ya. Jiwa seni yang baik. Nah, jiwa seni yang baik biasanya itu kelihatan dari metode latihan yang digunakan ya. Jadi kalau punya jiwa yang seni yang baik itu biasanya improvisasinya juga bagus ya. Kreativitasnya juga bagus. Ya paling tidak jangan monoton. Mampu menghasilkan atlet yang berprestasi tinggi ya, ini of course ya. Memiliki sikap yang pantang menyerah meskipun sering mengalami kegagalan. Jadi kalau sekali dua kali bertanding sudah kalah, selalu kalah, jangan lantas itu jadikan alasan untuk kemudian menyerah dan tak mau untuk berusaha lagi ya. Jadi jangan sampai atlet Anda ini ngelihat Anda down ya. Psikologisnya pasti akan goyang juga ya. Jadi Anda harus selalu yakin. Itu akan mempengaruhi psikologis atlet yang Anda bina ya. Baik, ciri suatu profesi yang pertama harus memiliki etika profesi yang mengutamakan pembinaan layanan kepada khalayak ya. Jadi ya diatur dalam etika profesi. Harus memiliki etika ya. Profesi itu harus diperoleh melalui masa latihan atau pendidikan dalam waktu yang cukup lama. Jadi ada pendidikan yang formal ya, ada yang pendidikan informal. Memiliki landasan ilmu pengetahuan sehingga praktek layanan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, apakah ilmu kepelatihan memiliki landasan ilmu? Tentu punya ya. Dan keilmuan itu dapat dipertanggungjawabkan. Kualifikasi pelatih yang kemampuannya berasal dari pengalamannya sebagai atlet berprestasi. Kemudian, pelatih yang kemampuannya berasal dari proses pendidikan yang memadai. Nah, selanjutnya, Mem ingin Anda memberikan sebuah argumentasi, memberikan sebuah pendapat atau opini. Menurut Anda, kira-kira pelatih ya, kualifikasi pelatih yang outstanding itu adalah apakah yang pelatih kemampuannya berasal dari pengalamannya sebagai atlet yang berprestasi, atau pelatih yang kemampuannya berasal dari proses pendidikan yang memadai? Jadi meskipun dia bukan atlet, tapi dia mempelajari, ya dia memahami detail keilmuan dari ilmu kepelatihan itu. Nah, adapun atlet, pelatih yang kemampuannya berasal dari pengalaman, dia melatih hanya berdasarkan dari pengalaman. Nah, menurut kalian kualifikasi pelatih yang paling baik adalah yang seperti apa? Oke, baik. Untuk hari ini materi kita cukup. Insya Allah kita akan lanjutkan di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semoga bermanfaat. Terima kasih.